Ya, terima kasih Anda masih bersama Talk to iNews dan memang banyak sekali kontroversi yang mencuat seiring dengan rencana pengadaan helikopter kepresidenan. Tadi di segmen pertama kita sudah menyimak begitu banyak sekali argumen-argumen yang memang menyatakan ada cukup masalah dalam proses pengadaan helikopter tersebut. Lalu bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo selaku calon user dari helikopter tersebut? Kami punya kutipan pernyataannya. Demikian tadi apa yang dikemukakan oleh Presiden yang menyatakan, coba tanyakan kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Tadi Mbak Nuning sudah mengatakan bahwa seharusnya dalam hal-hal seperti ini kementerian yang bicara, bukan Panglima TNI apalagi Kepala Staf. Tapi Presiden barusan nyuruhnya nanya ke Kepala Staf. Karena sudah terlanjur ke Kepala Staf itu sebagai pengguna. Kan ini begini, Kepala Staf telah menyampaikan kepada publik bahwa itu masuk ke Renstra dari Matra TNI AU. Lalu kemudian Presiden mengatakan tanya saja kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Sebenarnya bukan apa-apa, kalau Presiden kan lalu harus bicara mengenai masalah teknis. Takutnya kan beliau juga tidak, pastinya lah, beliau tidak begitu Tapi memahami kenapa hal Presiden itu. nggak bicara, tanya saja ke Menteri Pertahanan. Oh gini Mas, Gimana? menjelaskan mekanisme anggaran. Menteri Pertahanan itu adalah pengguna anggaran. Kepala Staf, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut itu adalah kuasa pengguna anggaran. Tentu yang lebih tahu secara detail adalah kuasa pengguna anggaran. Saya mendengar dari Pak Agus kemarin bahwa dana yang akan digunakan itu adalah dana yang dianggarkan melalui PLN. PLN itu singkatan dari pinjaman luar negeri. Ya? Nah, saya mendukung penuh apa yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Pertahanan bahwa selayaknya lah akan diteliti kembali. Sebab syarat untuk mendapatkan PLN yang tahun ini, tahun 2016 itu 2,8 triliun, itu tentu sangat ketat. Dan itu pasti melalui pembahasan yang sudah sangat mendalam dan mendapat persetujuan dari Bappenas. Saya tidak tahu alur di situ kan ada pihak pemerintah. Yang alur kami adalah bagaimana pembahasan anggaran itu bisa transparan baik kepada DPR maupun kepada publik. Jadi kalau Presiden bertanya, suruh tanya ke Kepala Staf Angkatan Udara itu. Tapi satu hal begini Pak Tamliha. Saya melihatnya kan Presiden supaya menanyakan kepada KSAU. Ada hal yang sangat perlu dipertanyakan, apakah KSAU maupun pelaksana anggaran itu Kemenhan dan lain sebagainya sudah mengecek kepada KKIP. Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ketuanya adalah Presiden. Ya, ketuanya adalah Presiden. Tentunya apabila akan ada pembelian dan lain sebagainya, itu seharusnya lah sudah dikonsultasikan kepada KKIP. Nah, pertanyaannya ini kok terjadi polemik seperti ini? Publik tentunya bertanya, sudah dikonsultasikan belum kepada Ketua KKIP? Anda curiga sepertinya belum ya? Ya. Padahal sebelumnya pada waktu kita juga membahas mengenai heli ini, kita pertanyakan. Ya, waktu kita bahas juga soal heli ini, pejabat penerangan dari Angkatan Udara mengatakan rencana awalnya bahkan 6 yang akan dibeli, 6 unit, tidak hanya 3. Saya nggak tahu kalau memang itu tidak dikonsultasikan kepada komite. Saya tidak mengatakan tadi, tidak, saya mempertanyakan. Kalau tidak, ini pelanggaran lagi. Ya tentunya kita tidak bicara ini pelanggaran atau tidak, tetapi harusnya sesuai dengan aturan yang ada, KKIP itu harus dilibatkan. Oke, Pak Atmaji, tadi ketika Presiden mengatakan tanya saja ke SAU, itu bukan gaya Solo itu? Ya artinya beliau dengan kata lain ingin menunjukkan ya sudahlah, yang tahu itu harusnya kan siapa gitu, tapi sebab kalau beliau yakin bahwa itu helikopter yang pas dan sesuai dengan prosedur, dia tidak akan bilang tanya pada KSAU, tapi bilang, ya saya sudah setuju dan saya cocok. Gitu. Berarti gaya Solo betul ya itu bicara seperti itu? Bisa juga gaya Jawa yang lain. Lalu apa yang akan ditindaklanjuti? Tadi dikatakan akan memeriksa ulang, dari mana akan memulainya? Ya tentu kan ada proses administrasi yang telah dilalui. KKIP sudah pernah bahas catatannya rapat ada nggak, notulen rapatnya. Karena kami sendiri di kantor Polkam
menjadi terkejut ketika menjadi polemik, sudah pada polemik. Artinya proses dari awalnya, terus terang kalau saya tidak tahu tiba-tiba aku muncul itu, karena kita juga ngecek dengan PT DI soal itu, dan PT DI yang paling patah hati mendengar bahwa pilihannya adalah pada produk buatan luar negeri lain, di mana kemungkinan offsetnya itu kecil karena mereka menyediakan helikopter yang sudah jadi. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai undang-undang yang menaungi upaya menghadirkan atau mengadakan helikopter seperti ini. Kami punya sejumlah keterangan mengenai pasal-pasal dalam undang-undang tersebut yang mungkin bisa menjadi bahasan kita. Jadi di sini dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan menyatakan pasal 1 pengguna wajib menggunakan peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri. Itu udah pasal 1 ya. Jadi mungkin di awal saja mungkin sudah bisa menjadi perdebatan. Pasal keduanya kita juga memiliki grafisnya, dinyatakan bahwa, pasal 3, jika peralatan pertahanan dan keamanan belum bisa dibuat di dalam negeri, dapat diusulkan ke KKIP untuk penggunaan produk luar negeri. Tadi sudah dikemukakan oleh Mbak Nuning mengenai kewajiban-kewajiban tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan itu. Kalau semuanya ini tidak dilaksanakan, kalau misalnya transaksi ini langsung bebas seperti itu, Pak Saiful, apa yang paling Anda cemaskan di situ? Yang pertama, saya mengkhawatirkan masalah perawatannya. Kalau biasanya kita membeli di luar negeri, tentu kita ketergantungan terhadap spare part yang berasal dari luar negeri. Kita sudah banyak belajar Hercules jatuh, itu karena pabriknya sudah tutup, sehingga tidak ada lagi yang memproduksi yang lokal kontennya itu. Nah, sehingga dibuatlah dicari dari KW1 yang dari Cina itu. Atau kanibal ya? Ya, kanibal lah. Dan itu sudah tekad dari Presiden bahwa jangan sampai ada lagi kita menggunakan alutsista yang sudah tua. Ya. Jangan-jangan yang dibeli itu juga walaupun nantinya baru itu dong, VVIP ya, kan? baru. Iya. Baru. Tapi juga masalahnya adalah di kemudian hari, 5 atau 10 tahun yang akan datang, dengan dunia di Eropa dan Amerika serta Timur Tengah yang tidak stabil ini, bisa saja menyebabkan perusahaan Italia itu kolaps. Sehingga dia tidak memproduksi lagi. Italia adalah salah satu negara yang terkena masalah krisis ekonomi di Eropa ya. Ya, tapi Anda kalau saya lihat agak husnuzon juga, berprasangka baik. Problem Anda bayangkan timbul setelah itu terjadi, transaksi itu terjadi, barang itu datang, perawatannya baru Anda bayangkan. Saya kira kalau Mbak Nuning mungkin udah berpikir ini problemnya sebelum juga udah ada ya. Apa aja kira-kira Mbak? Ya sebenarnya begini, ketika kita muncul hal-hal seperti ini, kita jangan lalu kemudian terpaku pada polemik masalah heli, ya. Lalu kemudian kita berhenti di situ. Ini harus menjadi satu titik tolak bagi pembangunan industri pertahanan kita. Kita harus yakin bahwa putra bangsa kita juga memiliki kemampuan dan juga kita harus yakin juga pada pasar dunia terhadap industri pertahanan kita. Ketika saat itu sekretaris dari KKIP dijabat oleh Wamenhan saat itu yaitu Pak Safri Samsudin, saya melihat sendiri bagaimana beliau itu mempromosikan barang-barang buatan industri pertahanan sedemikian rupa dan meyakinkan dunia bahwa kita juga mampu loh. Bahkan souvenirnya itu harus dari produk dari Inhan itu sendiri. Misalnya senjata, ya bawa senjata, jangan bawa sarung gitu. Ya. Jadi dalam hal ini hal-hal demikian jadi itu semangat saya rasa untuk mengoptimalkan produk dalam negeri, menggunakan pemikiran-pemikiran tenaga-tenaga dalam negeri sudah berpolemik dalam artian yang tidak menguntungkan bagi pengembangan industri pertahanan kita maupun juga kelengkapan dari alutsista kita. Pak Atmaji, ada nggak kekhawatiran munculnya free rider dalam rencana transaksi ini? Dalam hal ini pasti ada free rider. Pasti ada free rider. Pasti ada free rider yang tentu saja tadinya mereka berharap berjalan lancar gitu. Ketika kemudian menjadi polemik dan menjadi panas kayak gini, hingga nanti harus diputuskan sendiri oleh Presiden, ya tentu mereka pasti akan kecewa gitu. Kontroversi ini kemudian menjadi semakin hangat, panas, banyak argumen. Itu free rider juga yang mendorong?
mereka tadi tidak mengharapkan Oh iya, tentunya pengennya smooth ya. Smooth itu, jadi agak kecewa juga kayaknya. Biasanya dari mana datangnya free rider ini? Dari dalam negeri kah? Dalam negeri, jadi perusahaan atau produsen sistem senjata Di luar itu? negeri itu kan nggak tahu di dalam negeri, di Indonesia siapa yang ini. Iya, Jadi iya. mereka tunjuk keagenan, meskipun sekarang sudah banyak dipotong, tetapi tetap aja ada agennya atau orang yang mengintai di kementerian siapa yang perlu apa gitu. Dan biasanya itu kan dan bukan rahasia lagi, itu purnawirawan. Gitu kan. Oke. Purnawirawan karena itu biasanya mereka gampang masuk ke Gampang masuk dan kantor-kantor. cukup didengar Ya, oleh pejabat yang sekarang berkuasa. Tapi seberapa sih nilai transaksi yang didapat oleh free rider ini? ya tinggal hitung aja berapa persen dia dapat dari Biasanya? setiap transaksi. Kalau zakat 2,5%. Kalau ini nggak ada ukurannya. Apalagi alutsista ya. Iya. Itu Karena patokannya susah. Ada tahapan pada banyak tahapan dan di mana setiap tahapan itu ada fee-nya yang masing-masing gitu. Itu sudah menjadi pemikiran atau kekhawatiran dari Kementerian Koordinator Polhukam. Ya, itu yang kita khawatirkan. Masalahnya bukan lagi apakah merek A itu lebih baik dari merek B, Iya. tapi yang di belakangnya itu yang membuat. Bukan lagi merek A lebih baik dari merek B, tapi setorannya lebih besar yang mana Tapi gitu. sebenarnya kalau boleh saya Iya, tambahkan gimana? di sini ya, brokerage itu secara internasional sebenarnya sah-sah saja. Diakui ya. Ya, tetapi dalam hal ini harus jelas, yaitu tadi syaratnya sesuai dengan Undang-Undang Industri Pertahanan kita, yaitu local content-nya apakah juga sudah termaktub di dalam perjanjian itu, lalu sistem offset-nya, lalu transfer of teknologinya, lalu kemudian counter trade-nya bagaimana. Itu kalau semua terjawab, lalu kemudian juga untuk pengayaan dari SDM-nya sendiri bagaimana, gitu benchmark-nya bagaimana. Itu saya rasa mungkin bukan suatu hal yang Ya itu harus sah-sah saja kalau ada pihak diperdebatkan, ketiga gitu. yang membantu memediasi, Karena kan toh juga tapi sesuai dengan koridor itu tadi kan. buatan dalam negeri yang diindustri oleh PPDI itu kan juga joint production. Persis. Nah itu yang harus dilengkapi di situ. Pertanyaan-pertanyaan itu harus muncul nanti Pak Tamliha di rapat Komisi 1. Ya kalau mediator dengan fungsi seperti itu wajar-wajar aja. Yang mungkin yang kita khawatirkan adalah broker yang berperilaku sebagai free rider itu Iya. tadi. Kita akan bahas terus mengenai persoalan ini, tapi mungkin setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Talk to iNews.